Beberapa waktu yang silam, bahkan sampai detik hari ini, hamba Allah belum kunjung usai anak-anak kita yang terjebak dalam kelabing malam. Belum kunjung usai anak-anak kita yang tergabung dalam membernya geng motor. Belum usai anak-anak kita, berita yang sering kita dengarkan di media, mereka terjebak dalam tawuran di tengah malam. Mereka tergabung dalam komunitas begal-begalan. Mereka menjadi orang-orang preman berandalan di tengah jalan yang mengganggu keharmonisan hidup, terutama di tempat kita, Aceh Utara dan wilayah sekitarnya. Siapa mereka? Anak-anak yang dipapah dengan air mata oleh orang tuanya yang berKTP-kan Aceh. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan, Allah yang masih memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berada dalam hidayahnya, dalam agama yang sangat dimuliakan olehnya, yakni Islam, agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada satu agama pun yang akan menandingi Islam yang masih ada dalam relung hati kita bersama. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua sudah berada dalam bulan di mana beliau dilahirkan dulunya. Nabi Muhammad itu merupakan sosok teladan dalam kehidupan. Tidak hanya kawan, lawan pun ikut tunduk kepadanya karena implementasi akhlak yang mulia dalam kehidupannya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi, yang telah memberikan dedikasi, yang telah membantu Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam yang suci. Bahkan mereka rela nyawanya melayang, meninggal dunia kembali ke hadirat Allah demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kami muliakan Imam Syekh Masjid Baitul Ikram, yang kami muliakan pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita doakan berkumpul kita seperti siang ini, Allah akan memberikan peluang untuk berpadu kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia. Akhir-akhir ini semenjak dari awal bulan Muharram, dari semenjak awal tahun baru Hijriyah sampai detik hari yang berbahagia ini, kita dikejutkan dengan berita-berita tentang kemaksiatan, tingkah dan sikap para pemuda, tingkah dan sikap para remaja yang makin menjadi-jadi, yang mempraktikkan sikap dan akhlak amoral dalam kehidupan mereka. Yang mana kalau kita lihat media, kita baca di media, kita lihat di siaran berita, yang bahwa anarkis, sikap yang tidak jelas, karakter-karakter yang tidak diindahkan, akhlak tercela semakin meningkat secara prestisius dalam pemberitaan media yang sering kita dapatkan. Hari ini hamba Allah, kehidupan yang ada di Aceh, dulu Aceh dikenal dengan Serambi Mekah, bahasa Aceh dikenal dengan Seramo Mekah. Kenapa? Karena praktek Islam tidak jauh dari kehidupan orang-orang Mekah dulunya masa Rasulullah, yang mana hari ini sudah berbeda sangat jauh dengan praktek hal tersebut. Orangnya menyata pegah Aceh nyo Seramo Mekah urang syi'lun rasaji Malay. Orangnya kalau kita kemukakan di khalayak ramai,
bahwa Islam itu merupakan, bahwa Aceh itu merupakan marwah syuhada. Aceh itu sangat banyak para ulama, Aceh itu sangat banyak para aulia. Rasanya terbungkam mulut kita untuk mempublikasikan kalimat tersebut di khalayak ramai. Kenapa? Karena praktik kemaksiatan berbanding terbalik dengan hal yang kita ungkapkan. Beberapa waktu yang silam, bahkan sampai detik hari ini, hamba Allah belum kunjung usai anak-anak kita yang terjebak dalam clubbing malam. Belum kunjung usai anak-anak kita yang tergabung dalam membernya geng motor. Belum usai anak-anak kita, berita yang sering kita dengarkan di media, mereka terjebak dalam tawuran di tengah malam. Mereka tergabung dalam komunitas begal-begalan. Mereka menjadi orang-orang preman berandalan di tengah jalan yang mengganggu keharmonisan hidup, terutama di tempat kita Aceh Utara dan wilayah sekitar. Siapa mereka? Anak-anak yang dipapah dengan air mata oleh orang tuanya yang berKTP-kan Aceh. Kan orang lain ya perlu Aceh. Bukan orang asing datang ke sini yang ingin melakukan sifat anarkis, tapi penduduk pribumi anak-anak Aceh Uronyo. Mereka sudah berbalik kiblat, tidak lagi meneladani Rasulullah dalam kehidupannya. Ini fakta, bukan rekayasa. Ini kenyataan yang memilukan hati kita bersama. Bukan sebuah hal yang disampaikan untuk menakut-nakuti kita semua, namun rekayasa. Namun kenyataannya yang kita hadapi hari ini, hamba Allah, anak-anak getanyo itejut mat parang tengah malam ita uryung tanpa rasa beban. Dia buka membernya, diposting di Instagramnya. Apa yang disampaikan, silahkan bergabung bersama kami untuk menjadi pemuda sejati. Siapa mereka? Orang-orang yang deng bak tengah malam tak tubuh-tubuh orang lain kana di Aceh. Belum lagi kasus prostitusi. Muzina rata sago kalahi bad tempat gedanyo. Maah cakap orang syiklun. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, datang sebuah berita yang sangat tragis, memalukan, bahkan memilukan setiap mata yang melihatnya. Ada sebuah tempat toilet di sebuah terminal diganti fungsinya menjadi tempat prostitusi, artinya tempat menyalurkan hasrat nafsu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Imuzina runsilun. Tukang dang ilwa cok tiket, lakepeng, silahkan gunakan toilet ini. Untuk apa? Perzinahan yang dilegalkan di Aceh. Tahun 2016 bekna salah. Wilayah kita merupakan tempat syariat Islam yang dikenal seluruh Indonesia. Tapi di sini juga peringkat prostitusi sangat membuat hati kita sakit dan pilu. Idu balemboisah. Tidak ada tempat yang legal untuk perzinahan. Tidak ada tempat yang legal untuk prostitusi pornografi, tetapi praktek di dalamnya cukup leuronyo. Anak-anak getanyo yang menggadaikan tubuhnya, menggadaikan kehormatannya demi mendapatkan lembaran rupiah. Kenapa? Karena pendangkalan ilmu pengetahuan agama terjadi terhadap generasi kita, hamba Allah. Nah, rumah-rumah yang luntume dilaporkan oleh Satpol PP wilayah kita. Ada rumah yang seolah-olah rumah kos, tapi waktu tengah cat uro dirazia orang yang sudah bersuami, berhubungan terlarang dengan istri orang lain atau suami orang lain. Digerebek sehingga diamankan oleh pihak pemerintah. Yang paling sakit lom urang siklun. Orang-orang Aceh, orang inang Aceh yang dimuliakan dulunya, bagaimana sepak terjang Cut Nyakdin, Cut Mutia, tapi hari ini nah anak-anak inang Aceh yang ipujud drawai sebagai PSK, orang-orang yang bekerja dalam ranah asusila, wanita tuna susila. Mereka lahir seolah-olah menyatanya kalian hanapu nya nawalua, bukan orang penduduk Aceh itu sendiri. Ini merupakan merupakan kekhawatiran kita bersama. Bagaimana konsepnya untuk menjaga generasi di masa yang akan datang? Cina bayangkan uronyo orang siklun.
Anak mit yang sibuk dengan sabu-sabu, kamuda, karaya dan kadewasa uronyo. Yang sabu-sabunya makin uro makin berat di Aceh. Padahal Aceh merupakan daerah terapan syariat Islam. Tetapi seluruh provinsi di Indonesia, Aceh merupakan tempat peringkat teratas peredaran sabu-sabu dan konsumsinya. Paling tinggi frekuensi di Aceh. Yang pulau sabu-sabu orang Aceh itu sendiri. Yang pulau sabu-sabu perusak bangsa Aceh adalah orang-orang Aceh itu sendiri yang ingin merasakan kekayaan sementara. Ini merupakan kekhawatiran kita bersama. Long susah, drawan susah, getanya Bandung susah. Kenapa? Bagaimana nasib bangsa di masa yang akan datang? Cina bayangkan uronyo, caleg-caleg yang sudah terpampang wajahnya di baliho-baliho. Coba kalau misalkan mereka yang mana sepak terjang sebelumnya adalah orang yang terjebak dalam kelabing malam, yang terjebak dalam perzinahan, yang terjebak dalam perjudian, yang terjebak dalam sabu-sabu, dalam kasus sabu-sabu. Mereka yang akan memimpin bangsa. Bukankah Islam ini akan hengkang dari tempat Aceh kita yang tercinta? Maka uronyo urung si'lun mantang na anak mit yang ubud iromoh tanyo, tugas kita lah untuk menjaga mereka, kenalkan sosok pribadi Muhammad dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan mengikuti jejak dan karakter Nabi Muhammad. Orangnya yang paling petlam urung syi'lun, watena nekmit yang salah, yang melakukan tawuran dan begal-begalan. Saat diintrospeksi, saat diintegrasi, mereka menyampaikan, itanyang leurung gampung, patoh kajak ikula, sawa gurukah. Kenapa gurunya yang disalahkan? Kenapa sekolahnya yang disebutkan? Pertanyaan yang bijak, pertanyaan yang benar adalah sawayah ngen makah. Kenapa? Karena tugas pertama mendidik anak dan karakternya ini dibebankan oleh Allah kepada orang tuanya. Sebagaimana bunyi firman Allah dalam surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Ulama mufassirin menafsirkan ayat ini, sebahagiannya adalah bilhamli ala taatillah, untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, maka ajaklah mereka untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pernah disampaikan oleh Imam Sufyan As-Suri bahwa menjaga keluarga dengan cara allimuhum, berikan pendidikan agama kepada mereka, wa'addibuhum, berikan pendidikan karakter, adab dan akhlak terhadap kehidupan mereka. Artinya perno akhlak ke ane, perno etika ke ane, perno moral ke ane, karena mereka akan terbentuk dari karakter yang disampaikan oleh orang tuanya. Bukankah sudah cukup contoh bagi kita Kibanjroh Nabi Ismail karena seorang ayah Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana baiknya Imam Asy-Syafi'i karena ada orang tuanya yang mengajarkan akhlak kepadanya. Ulama mazhab lainnya merdeka dan menjadi tokoh ulama berkaliber dunia karena mereka diasuh oleh orang tuanya. Bahkan di Indonesia, sosok tokoh menjadi presiden ketiga Profesor Dr. B.J. Habibie yang merupakan teknokrat brilian dan paham agama. Beliau juga diasuh oleh karakter orang tua. Bagaimana pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya? Tapi uronyo tanya tua urung si'lun. Harapan lamate tamu doa ba Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi anak long bemalim bejut ke ulama, sedangkan kita merupakan orang yang terjebak dalam sabu-sabu. Tamu doa ba Allah Ta'ala, ya Allah, Nabi anak long bemepom agama tanya orang mujudi. Tamalakai ba Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Nabi anak long berjauh daripada maksiat dan perzinahan. Kita merupakan dedengkotnya prostitusi. Maka uronyo menyeperle anak busaleh, awali dari diri kita pribadi masing-masing, sehingga mereka akan mengambil contoh dari karakter orang tuanya. Sebagai solusi untuk kekhawatiran ini hamba Allah, Allah neputren saboh firman dalam surah Al-Ahzab ayat 20.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Apa makna uswatun hasanah? Nasabsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Hasyiah Sawinya, qudwatun hasanah fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi yajibu an tuqtada bihi li'annahu la yantiqu an hawahu. Rasulullah merupakan teladan yang baik dalam segala sektor kehidupannya, karena beliau berkata, berbuat, dan segala aktivitas kelakuannya, kondisinya tidak pernah mempraktikkan dan bertutur kata melainkan dari wahyu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. La yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara karena nafsunya, sehingga semua karakter pribadi akan sempurna kita tiru dalam kehidupan. Michael Hart, seorang komunis dari barat, orang yang tidak berKTP-kan Islam, 28 tahun gepegat sebuah penelitian, survei membuktikan dari hasil riset beliau, Nabi Muhammad ranking pertama sebagai orang terpengaruh dalam peradaban kehidupan dunia dari semenjak dunia itu ada sampai detik hari ini. Kenapa? Karena karakter dan sikapnya. Nabi Muhammad merupakan orang tua yang berhasil, pemimpin yang bijaksana, kawan dan kerabat yang patut ditiru dan digugu. Beliau menjadi guru yang mampu memberi segala ilmu kepada siapapun. Tidak pernah satu sektor pun karakter beliau jauh dari kehidupan, dari karakter akhlakul karimah. Kalau kita ingin menjadi pemuda terbaik, jadikan Nabi Muhammad itu sebagai idola dalam kehidupan. Lebih-lebih lom dalam mulut-mulutnya orang siklun. Nebudak newo dari hino. Terus urumo menceritakan terhadap karakter dan perilaku sejarah menyangkut dengan Nabi Muhammad, sehingga anak kita akan mencintai beliau. Han mampu kamu dengku nemita buku-buku sirah nabawiyah, mereka akan membaca dengan sendirinya, sehingga nama Nabi Muhammad itu akan tersugesti dalam kehidupan mereka, dan kemudian hari akan terbiasa dengan karakternya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jemaah sekalian. Dari rentetan uraian yang kali ulun tuan sampaikan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, kondisi kehidupan di Aceh Uronyo, karakter dan etika tidak lagi mencerminkan Serambi Mekah. Hampir hilang marwahnya kehidupan ulama dulu. Menyatakan Uronyo cukup pertim ulama-ulama pendahulu, baik itu Abu Ya Mudawali, Abu Hasan Kurungkali, getitip agama bak jaro getanyo di Aceh, tapi uronyo wate gekalon sepak terjang ane Aceh sibuk dengan hiruk pikuk duniawiyah sehingga mengalpakan kehidupan agama, pengetahuan agama. Yang berikutnya hamba Allah, kondisi kehidupan anak-anak getanyo jino sangat menggerogoti dengan kemaksiatannya. Maka tugas kita sebagai orang tualah untuk mendidik mereka baik ilmu pengetahuan agama dan karakter dalam kehidupan mereka. Berikutnya, solusi yang ditawarkan, kalau ingin anak kita menjadi pribadi terbaik, contohilah, berilah pemahaman, sampaikanlah karakter Nabi Muhammad terhadap kehidupan mereka. Menyenabi kajit keteladan, insya Allah kita akan menjadi pemuda beriman dan jeruk dalam kehidupan. Mudah-mudahan Bandung getanyo yang na di bawah masjidnya akan mampu terterapkan kehidupan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.